wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, imam kita hadirin hadirat, anak-anak pelajar yang mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan season yang kedua tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi masih betah kan terima? Kalau kemarin Maulid Nabi versi Ustadz Sugi, ya kan? Al Bogor apa Al Madura dia? Al Bugori. Kalau ini Al Bataki. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Maulid Nabi ini menjadi begitu penting? Hampir seluruh umat di dunia memperingati maulidnya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Rusia ribuan massa, jutaan massa turun ke jalan. Rusia yang pahamnya komunis, ribuan orang turun ke jalan memperingati maulidnya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Inggris jutaan manusia, di New York jutaan manusia, di Indonesia maulid diawasin Intel. Aduh ampun dah goda. Itu bedanya ya, bedanya di Indonesia. Di luar negeri luar biasa Pak, ya luar biasa. Kenapa maulid Nabi ini menjadi penting? Ini pertanyaan lo. Kenapa maulid Nabi menjadi penting? Karena nggak mungkin ada Ramadan, nggak ada mungkin ada yang namanya apa namanya PTDI lah, ya. Nggak mungkin ada Ramadan, nggak mungkin ada Idul Fitri, tidak mungkin ada apapun di dunia ini tanpa adanya maulidnya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran, kalau Nabi nggak ada mana bisa. Makanya Allah katakan laulaka ya Muhammad lima khuliqtul alam. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ini alam kagak jadi, saudara, betul? Ya alam ini jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya gunung, matahari, bulan, bintang, apa namanya, planet, ya itu semua karena asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. 12 Rabiul Awal. Lanjutin dong. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Apa tuh? Apa tuh? Masya Allah, harus hafal nih, ya. Lu artis aja lu hafal tanggal lahirnya, betul nggak? Ya. Nikita Marjani dia hafal tanggal lahirnya. Nikita Marjani. Iya. Kalau Jokowi masih lagi dipertanyakan semua, masih kita bahas dulu. Ya. Nah, kenapa? Ini betul-betul mulia. Ya. Bahkan kenikmatan surga, ya, Masya Allah, kenikmatan surga yang wabasyiril ladina amanu wa amilus salihat. Ya, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtiyal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, Masya Allah. Ya. Lu mah ngapain ngurusin kucing? Udah nggak usah diurus, ngaji dulu kita ya. Surga yang begitu indah, begitu nikmat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kalau kita makan enggak pernah berkurang-kurang, saudara. Tahu nggak? Ini surga nggak ada artinya. Karena tujuan kita masuk surga buat apa?
Tujuan masuk surga buat apa? Buat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhamu untuk masuk surga. Apa maksudnya? Ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nonsen, maka bohong orang yang ingin masuk surga tapi tidak mau ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong besar, saudara. Ya, bullshit. Hoax. Orang yang ngaku pengen masuk surga tapi tidak ikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diambil yang enak-enaknya aja, sholawatan, jikiran, baca Quran, betul nggak? Hah? Betul nggak? Yang enak-enaknya saja, nggak mungkin, saudara. Rasul bawa agama ini sakit, Rasul bawa agama ini menderita, betul? Penuh kesakitan, penuh penderitaan, saudara. Kita makan enggak, agama milih-milih yang enak-enak aja, betul nggak? Yang enggak ada resiko. Waduh, nggak mungkin, Pak. Ya. Jadi konsekuensinya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, minta masuk surga. Konsekuensinya harus ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal kelebihan luar biasa dah Rasulullah, nggak usah kita ceritain. Pandangan ke depan sama dengan pandangan ke belakang. Kalau Rasulullah jalan, itu bisa ngelihat ke belakang, bisa ngelihat ke depan. Betul? Rasul wajahnya bercahaya, bersinar. Pernah satu saat Aisyah jatuh, dia punya jarum, lagi ngejahit, gelap. Rasul lihat di kolong, itu dari wajah Rasulullah keluar cahaya. Sampai jarum pun kelihatan gara-gara terangnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita buat gambaran begini dah. Dalam surat Yusuf, falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakum karim. Paham enggak? Hah? Paham enggak? Lu mah main amin-amin, itu bukan amin tuh. Jadi diceritakan ini ada satu istri pembesar. Siapa nih? Hah? Zulaiha. Kalau orang Medan bilang Juleha. Ini Juleha, seorang istri pejabat, bendahara istana namanya pada saat itu. Orangnya cantik, namanya juga ibu muda, betul nggak? Punya suami pejabat, bentar-bentar belusukan, masuk desa, masuk kampung, belusukan, belusukan. Istri ditinggal-tinggal, tinggal sama seorang pemuda anak angkatnya. Siapa tuh? Siapa? Aduh, lumah. Anak angkatnya Juleha siapa? Nabi Allah Yusuf. Yang wajahnya Masya Allah, gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Sekali aman, dua kali aman, tiga kali mulai tidak aman. Betul nggak? Desakan libido dan melihat kegantengan anak angkatnya, terangsanglah yang namanya siapa tadi? Zuleha. Oh, makanya ente nggak boleh berdua-berdua sama perempuan, betul nggak? Karena kalau laki sama perempuan udah berdua-berdua, yang ketiga Pak Ahmad. Tinggal tangkap aja Pak Ahmad ya. Perempuan sama laki kalau berdua-berdua, yang ketiga adalah setan. Makanya jangan mau kena cipoa. Ya. Datang perempuan, mau curhat, jangan mau, bego, betul? Curhat apa curhat? Curhat hanya sama Allah, betul? Buat apa curhat sama gue? Emang gue laki lu?
Emang gue siapa lu? Emang gue muhrim? Betul nggak? Jaga tuh. Kalau ente terjadi ustadz kemudian hari, amin. Jangan ngobrol-ngobrol sama perempuan. Tuh bedanya ustadz beneran sama ustadz bohongan. Betul nggak? Kalau ustadz bohongan sama siapa aja bisa ngobrol. Kalau ustadz beneran mana bisa? Betul nggak? Ini ustadz nih beneran nih, ya. Kerabat pesantren mana bisa ngobrol sama perempuan. Kalau ustadz guru matematika bisa. Kalau mana bisa kita, itu aja bedanya. Ya. Ustadz bohongan sama ustadz beneran. Betul nggak? Kalau perempuan sama laki-laki udah berdua namanya yang ketiga begitulah saudara. Apa yang terjadi ini terjadi kepada Nabi Allah Yusuf. Lu makanya jangan tidur lu. Jadi akhirnya apa? Dipanggillah Yusuf oleh siapa nih? Oleh ibu angkatnya Yusuf. Kadia hela. Udah Yusuf masuk, pintu dikunci. Waduh, lu enggak usah jauh-jauh bayanginnya udah. Tapi Yusuf alaihissalam bingung. Itu Yusuf Nabi, bukan Yusuf PTDI, lo mah. Bingung. Tiba-tiba apa kata ibu angkatnya? Yusuf, marilah kita smackdown. Masya Allah, smackdown. Apa jawab Yusuf? Ya ummi, ana khaufullah. Ibu, saya takut sama Allah. Masya Allah, seandainya pelajar-pelajar Yapis punya prinsip seperti Nabi Yusuf, insya Allah akan jadi raja di kemudian hari. Amin. Orang yang mampu menundukkan nafsunya, maka di kemudian hari Allah akan angkat derajatnya. Amin. Seperti Nabi Yusuf diajak smackdown, no. Alhamdulillah di akhir hidupnya diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu juga nih pelajar-pelajar nih, mau diajak macam-macam, no. Betul nggak? Istri, yes. Kawin, yes. Gepang, no. Begitu. Siap nggak? Nikah, yes. Pacaran, begitu rumah. Pacaran, nikah, nikah 4, yes, gitu loh rumah. Nafsu kata siapa? Enggak nafsu, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam fadilu fawahidah, kalau nggak mampu adil cukup atu. Begitu, tapi itu syariat Rasulullah sallallahu alaihi, syariat Allah. Akhirnya apa saudara? Yusuf nolak. Nah, rupanya kabar ini, wih, kenapa deh? Ntar aja nyuci baju malu mah. Ustadz nggak bisa terganggu kalau lagi ngomong, nggak bisa keganggu konsentrasi. Nah, kabar tentang bahwa ibu angkat Yusuf naksir sama Yusuf itu menyebar. Jadi gosip di kalangan pejabat, istri pejabat. Ya, masa anaknya sendiri mau dimakan. Ini rame. Lu tahu lah ibu-ibu, betul nggak? Kabar semeter jadi 30 meter. Namanya ibu-ibu. Sampai di kalangan tokoh-tokoh, istri pejabat. Juleho, anaknya sendiri mau diembat. Akhirnya falamma sami'at bimakrihinna. Kembali kepada ayat nih. Falamma sami'at bimakrihinna, mendengar bulian dari para istri pejabat. Akhirnya apa? Diundanglah seluruh istri pejabat tinggi ini untuk makan di satu meja. Warsalat
ilaihinna wa atadat lahunna. Diundang ini istri-istri pejabat, dibuat satu meja. Dibuat satu meja. Jadi itu semua istri-istri pejabat yang ngebully Juleha diundang oleh Juleha, didudukkan dalam satu meja, dikasih apel, masing-masing dikasih dikasih apel, dikasih pisau, dikasih duduklah berjejer nih seluruh istri-istri pejabat karena diundang undangan. Lagi mereka duduk, dikasih apel, apa kata Juleha? Silahkan kupas apelnya. Falamma sami'at makrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqaw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Lagi mereka asik motong apel, keluar dipanggil Yusuf. Yusuf, come here. Come here. Ta'ali. Keluarlah Nabi Yusuf. Yusuf disuruh jalan. Waktu Nabi Allah Yusuf jalan, falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika dia melihat bagaimana ketampanan Nabi Allah Yusuf, tuh emak waktu ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna, mereka nggak sadar dikirain dipotong itu apel, mereka masing-masing udah motong tangan mereka sendiri. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong. Di situ baru sadar istri-istri pejabat, wajar kalau Juleha bisa tergoda dengan Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ini bukan main-main. Hadza illa malakum. Ini mah malaikat katanya. Masya Allah. Akhirnya mereka sadar, jangankan Juleha, gua juga bisa gawat nih kalau berdua-berduaan. Baru ngelihat wajah Nabi Allah Yusuf aja, tuh emak-emak udah yang tadinya lagi motong buah jadi motong tangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Adik-adik para jamaah sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala buka mukasyafah keadaan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang akan 1000 kali lebih dahsyat dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Seandainya Allah buka mukasyafah kelebihan wajah Rasulullah, seandainya lagi melihat Rasulullah dicabik-cabik badannya, dicakar badannya saudara, bahkan matanya ditusuk, dia nggak kerasa kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Masya Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan bagaimana kehebatan wajah Rasulullah, seandainya dia udah pandang saudara, dia dibakar, ditusuk, dibunuh, nggak kerasa saudara. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itulah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Sani dibukakan kasyaf kita nih, dipentung pala kita, dipecahin, ditusuk, dicabik-cabik, itu nggak kerasa saudara. Makanya disinilah para mujahid, mujahid. Kenapa mujahid dalam medan dakwah tidak merasa sakit? Kenapa para mujahid ketika dipancung tidak merasa sakit? Kenapa mujahid ketika dibunuh tidak merasa sakit? Karena mereka rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah. Maka ketika kalian mendengar suara Rasulullah tidak bergetar, saudara, ada yang salah pada diri kita. Ketika kita mendengar suara Rasulullah tidak ada terasa, maka ada yang salah pada kita, saudara.
ada yang salah. Maka mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Istiqomah diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pentinglah Maulid Nabi ini. Kenapa? Karena dengan Maulid Nabi ini seluruh dunia beraktivitas. Adanya orang baca Quran karena Maulidnya Nabi, betul? Orang belajar di Yapis nih karena ada Maulid Nabi, betul? Semua asbab Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang dongok bin tolol, mana dalil Maulid? Lu kalau bego sendiri, betul? Jangan ngajak-ngajak orang, betul nggak? Jangan ngajak-ngajak orang. Tuh, paham nggak? Kenapa di zaman Nabi tidak ada Maulid? Karena setiap hari orang Maulid, betul nggak? Karena orang masih sama Rasul. Kenapa di zaman Nabi tidak ada mushaf Quran? Karena belum perlu. Karena orang masih pada banyak hafal Quran. Kenapa di zaman Nabi tidak ada madrasah? Karena belum perlu. Orang langsung aja sama Nabi di masjid, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.